saya akan menjelaskan berita pertama kami. Berita pertama kami ini dari liputan6.com yang berjudul Tangkal Corona, Pengusaha Minta Relaksasi Aturan Ekspor dan Impor. Ini ditulis oleh Maulandi Rizky pada tanggal 5 Maret 2020. Pada berita ini dijelaskan bahwa pemerintah saat ini itu sedang melakukan paket stimulus jilid kedua untuk menghadapi dampak dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini itu bakal dirilis pasca pengesahan rancangan undang-undang atau RUU oleh Cipta Kerja DPR RI. Di luar aturan tersebut, pengusaha juga meminta pemerintah untuk membuat kelonggaran aturan terkait ekspor dan impor di tengah wabah virus corona ini, yang kini itu sudah mulai menjangkiti Indonesia. Jadi menurut Bapak Rosan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin pada hari Kamis 5 Maret 2020, ekonomi saat ini itu memang sedang tinggi. Untuk ekspor dan impor memang seharusnya ada relaksasi, terutama untuk impor. Bagian bahan baku dan penolong itu seharusnya dimudahkan. Menurut Bapak Rosan itu, permintaan tersebut ia luncurkan karena Cina itu merupakan importir terbesar di Indonesia. Kasus virus corona ini sangat membuat Tiongkok itu mengalami kendala dari sisi pasokan barang dari Cina ke tanah air. Jadi kita itu minta untuk dimudahkan dalam rangka mencari substitusi juga ke negara-negara lain walaupun tidak gampang. Pada bagian elektronik dijelaskan bahwa perangkat elektronik seperti laptop dan layar datar asal Cina ini merupakan komoditas impor yang paling terkena dampak dari akibatnya virus corona. Dia pun memohon pemerintah memberikan relaksasi kebijakan untuk importasi barang-barang elektronik. Menurut Bapak Rosan, kalau kita lihat lagi, Wuhan itu Detroitnya Cina. Dari total impor asal Cina, 50% itu berasal dari daerah Wuhan. Menurutnya, ada beberapa bentuk relaksasi yang bisa diberikan dalam kasus ini, seperti kemudahan perizinan, juga dari sisi fiskal insentif juga sedang dibicarakan. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan dari berita pertama kami. Jadi, dengan adanya pandemi corona, pasokan barang dari Tiongkok ke Indonesia itu pasti mengalami kendala. Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha? Jadi, menurut kami, pengusaha itu seharusnya melakukan pengkajian ulang dengan memperhitungkan berbagai skenario yang mungkin terjadi saat adanya wabah pandemi corona ini. Yang kedua, perusahaan itu perlu memastikan bahwa pasokan barangnya itu terpenuhi. Salah satu langkahnya adalah dengan mencari pemasok baru yang tidak terganggu distribusinya. Kalau bisa itu yang pemasok barunya itu dari dalam negeri, sehingga mengurangi adanya kendala saat pengiriman dari luar negeri. Pembahasan kedua kami, bagaimana planning cadangan yang harus dilakukan apabila impor barang itu mengalami kendala. Yang pertama, kita harus memperhatikan dari sisi supply and demand-nya. Pada saat pandemi seperti ini, pasti ada perubahan permintaan seperti barang-barang kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Pasti sekarang ini ada peningkatan demand yang lebih diminati oleh customer, sehingga kita itu harus lebih memperhatikannya agar kita bisa bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan itu harus selalu mengukur dan memperbaiki efisiensi dari rantai pasokannya. Yang ketiga,
kita itu harus mengelola sistem warehouse kita dengan sebaik mungkin dan melakukan pemesanan sebelum barang habis agar tidak terjadi out of stock terhadap produk kita. Yang ketiga, dalam kasus ini pengusaha itu berusaha meminta kemudahan perizinan terhadap pemerintah. Kemudahan perizinan yang seperti apakah yang seharusnya perusahaan minta kepada pemerintah? Menurut kami, regulasi terkait ekspor impor itu sekarang berubah-ubah terus. Kami berharap sebaiknya bisa lebih konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang kedua, perizinan bagi UMKM itu seharusnya bisa lebih dipermudah atau bahkan difasilitasi, karena berbeda dengan perusahaan besar yang memang memiliki divisi tersendiri agar UMKM itu yang memerlukan ekspor impor itu tidak mengurangi daya saingnya. Oke, selanjutnya kita masuk topik kedua. Ini adalah topik tentang global marketing and the internet dengan judul tren belanja online orang Indonesia pada saat PSBB. Ini adalah kita ambil berita dari liputan6.com. Nah, jadi juga dikarenakan masa pandemi sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB, maka terjadilah perubahan tren perilaku belanja online. Nah, jadi juga platform belanja online salah satunya Shopee pun fokus memberikan pengalaman belanja online yang nyaman. Nah, jadi salah satu cara yaitu melewati kampanye Big Ramadan Sale ataupun hashtag Shopee dari rumah. Jadi orang bisa berbelanja melewati Shopee dan di rumah saja. Nah, jadi juga Direktur Shopee, Handika Jaja juga sendiri menyebutkan bahwa tahun 2020 akan mengubah cara orang menjalankan kehidupan sehari-hari, bekerja, dan juga berbelanja online. Nah, jadi cara tersebut adalah bagaimana untuk meningkatkan upaya masyarakat agar dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, jadi dengan beraktivitas dari rumah dan bisa dilihat banyak sekali masyarakat memilih berbelanja online untuk memenuhi berbagai kebutuhan esensialnya. Nah, jadi hal tersebut adalah dikatakan Handika dalam keterangan resmi Shopee pada hari Minggu tanggal 10 bulan Mei 2020. Nah, jadi juga dilihat karena pentingnya peran e-commerce di dalam kehidupan masyarakat untuk saat ini. Jadi Shopee akan terus berupaya bagaimana untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pengalaman berbelanja untuk semua masyarakat Indonesia. Dari Shopee juga ada melihat kebutuhan yang dianggap penting oleh konsumen pada saat PSBB, yaitu antara lainnya itu perlengkapan rumah, ada produk-produk kesehatan, hingga perlengkapan ibu dan bayi. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwasannya bulan Ramadan adalah identik dengan waktu dan kegiatan orang untuk beribadah, refleksi diri, kegiatan berbuka puasa dengan teman ataupun saudara, dan juga hingga perayaan hari Idul Fitri setelahnya. Jadi juga dikarenakan physical distancing bersamaan dengan Ramadan, maka berikut adalah produk paling populer dari Shopee pada minggu pertama Ramadan, yaitu ada produk kecantikan, ada Muslim fashion, ada smartphone, dan juga produk kategori dekorasi rumah, home living, karena kegiatan dipusatkan di rumah saja. Pada awal puncak belanja online Ramadan, Shopee juga melihat ada peningkatan kegiatan berbelanja di kampanye Big Ramadan Sale, ada peningkatan sebanyak 25 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Nah, jadi maka produk-produk yang terpopuler antara lainnya adalah seperti aksesoris pengendara motor, kerudung, dan juga pakaian muslim. Dan serta perlengkapan aksesoris dapur juga paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia pada saat masa PSBB ini. Hal tersebut membuat perubahan tren konsumen belanja online pada saat PSBB.
Nah, jadi juga ini adalah merupakan keterangan dari Shopee, pemindahan seluruh aktivitas ke rumah membuat kebutuhan pokok menjadi hal utama yang paling banyak dicari oleh konsumen masyarakat Indonesia. Nah, jadi juga Shopee melihat masyarakat menjadi berbelanja online untuk kebutuhan penting dan perlengkapan rumah seperti makanan, minuman, hingga kebutuhan ibu dan bayi. Nah, jadi oleh karena itu, lonjakan dari pembelian konsumen pun meningkat makin tajam. Tidak hanya itu saja, penerapan PSBB juga meningkatkan pencarian atas transaksi kebutuhan sanitasi. Jadi produk-produk kesehatan juga masuk ke dalam kategori yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Jadi hal ini terbukti berdasarkan peningkatan permintaan sebesar 3 kali lipat untuk hand sanitizer dan masker kain selama 1 bulan pertama pada saat physical distancing ini. Pembahasan untuk berita yang kedua. Yang pertama, dalam masa pandemik ini, kita diminta untuk tetap di rumah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tetapi bagaimana jika kita harus membeli keperluan yang penting, yaitu dengan meningkatkan upaya masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan beraktivitas dari rumah. Terlihat lebih banyak masyarakat memilih untuk berbelanja secara online dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan melihat pentingnya peran e-commerce pada kehidupan masyarakat saat ini, banyak e-commerce, yaitu salah satunya Shopee, yang akan terus berupaya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pengalaman berbelanja untuk semua. Yang kedua, jika pandemi COVID-19 ini terus berlanjut dan masyarakat lebih memilih untuk belanja online, apakah akan berdampak pada usaha-usaha tradisional? Dan bagaimana cara untuk usaha tradisional? Dan bagaimana cara untuk menanggulanginya? Dengan berkembangnya bisnis online, tentu saja akan menggerus keberadaan usaha-usaha tradisional. Sebagai pelaku usaha, harus berusaha untuk mengikuti tren masa kini agar tidak ketinggalan. Dengan melakukan usaha online, biaya operasional untuk menjalankan usaha akan lebih murah dan menguntungkan. Yang ketiga, apakah ada kemungkinan bahwa toko online membutuhkan toko offline? Jawabannya tidak mungkin. Tetapi toko online tentunya membunuh sebagian toko offline yang berkompetensi untuk mengandalkan harga jual murah. Bagi toko offline yang tidak berkompetensi dengan harga murah tetapi berkompetensi dengan keunikan yang dimiliki seperti toko-toko kreatif, maka toko online bukanlah ancaman. Mengapa? Karena memang adanya perbedaan wilayah persaingan. Jadi pada topik ketiga atau berita ketiga, kita akan menjelaskan atau pembahasan tentang berita perluasan segmen pasar emerging consumer Alliance Indonesia ke program ini. Isinya adalah masyarakat di Indonesia, khususnya berasal dari kelompok emerging consumer, masih belum menjadikan asuransi sebagai kebutuhan yang penting. Padahal risiko bisa datang dan pada kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Di sisi lain, masyarakat Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa sekitar 65 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap harinya, hanya 7% dapat didaur ulang, dan sementara 69% berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Padahal sampah yang dihasilkan tersebut bisa memberikan nilai ekonomis jika dipilah dan dikelola dengan baik atau benar. Bertepatan dengan bulan eksklusi keuangan dan hari asuransi yang diperingatkan pada bulan Oktober 2019, Alliance Indonesia melakukan perluasan segmen pemasaran untuk 3 produk
asuransinya, yaitu asuransi jiwa mikro, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi jiwa berjangka kumpulan kepada masyarakat kelompok emerging consumer melalui program Tukar Sampahmu melindungi dirimu dan program Allianz Uang Duka. Josh Lowery adalah Country Manager dan Direktur Utama Allianz Life Indonesia menjelaskan bahwa program tersebut diharapkan membantu masyarakat kelompok emerging consumer untuk memperoleh akses perlindungan asuransi dan dengan cara yang sangat mudah dan harga yang terjangkau. Program tersebut sejalan dengan sejalan tujuan perusahaan yang ingin memberikan perlindungan ke lebih banyak orang di Indonesia. Allianz mengatakan bahwa tidak hanya fokus pada pertumbuhan premi saja. Dijelaskan oleh Josh di tanggal 19 Oktober 2019 pada hari Jumatnya. Josh menambahkan bahwa tujuan utama dari dua program tersebut adalah melindungi lebih banyak orang Indonesia dan produk asuransi lebih mudah diakses sehingga dikemas secara lebih unik agar lebih mudah terima pada masyarakat. Dan ada kedua produk tersebut yang dikenalkan asuransi jiwa mikro dan asuransi kecelakaan diri plus medical expense. Dua produk ini prestasinya masih rendah dan perlu diedukasi sama masyarakat. Jadi penjelasan bahwa berita tersebut sudah selesai dan kemudian kita akan melanjutkan kepada pembahasan tersebut. Jadi pembahasan pada berita tersebut adalah jika saya belum memperoleh asuransi, apakah saya akan mengikuti Tukar Sampahmu dan melindungi dirimu program tersebut. Jadi pembahasan dari kelompok kita adalah saya akan mengikuti program tersebut jika saya tidak memiliki premi lainnya. Alasannya adalah program tersebut dapat membuat masyarakat rasa penting jika lingkungan kita mengurangi sampah dan yang telah kita keluarkan tiap harinya. Dalam berita tersebut juga telah mengatakan bahwa Indonesia menghasilkan 65 juta ton sampah dan cuma 7% yang dapat didaur ulang dan 69% berakhir di tempat TPA. Allianz mengeluarkan program tersebut agar membuat masyarakat lebih mengerti kepentingan premi asuransi dan juga kebersihan kepada negara kita tersebut. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang berita keempat dan pembahasannya. Jadi di dalam berita ini juga berisi judul dihajar pandemi penjualan mobil di negara ini turun hampir 100%. Jadi di dalam berita ini juga dikatakan bahwa virus corona mempunyai dampak yang cukup besar bagi seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu penjualan mobil di negeri jiran ini turun sangat drastis. Bisa dikatakan turun hampir 100%. Dan semua ini juga disebabkan oleh perekonomian yang sangat drop sekali. Pemerintah menutup pintu bagi kedatangan dari Tiongkok. Tidak hanya bagi wisatawan, sejumlah produk asal negara Panda itu pun dibatasi juga. Tindakan tersebut dapat berpotensi terhadap perekonomian Indonesia. Dan kemudian juga dikatakan penjualan roda 4 di Malaysia pada April tahun 2020 tercatat hanya 141 unit dan turun hampir 99,7%. Kegiatan bisnis di sebagian besar Malaysia memang telah berangsur kembali,
setelah pemerintah setempat melonggarkan aturan jarak sosial ataupun social distancing di 4 Mei yang lalu. Namun penjualan mobil terus merosot. Salah satu penyebabnya adalah bank menerapkan pemeriksaan kredit yang lebih ketat untuk pembelian mobil baru. Bukan hanya penjualan mobil saja, tetapi semua bidang juga terpengaruhi oleh virus corona ini, termasuk sektor investasi dan perdagangan. Kemudian pembahasan di sini adalah bagaimana perbedaan market negara maju dan negara berkembang. Jadi memasarkan produk di kedua wilayah itu jelas berbeda. Konsumen negara berkembang diidentikan dengan teknologi yang tidak terlalu canggih, sehingga membutuhkan sistem distribusi dan model penjualan yang lebih unik dan yang tidak bisa disamakan dengan negara maju dan berkembang.